Sepantasnya tak henti-hentinya kita memuji Zat yang memberikan kita kehidupan, Zat yang memelihara langit dan bumi, Zat tidak ada sesembahan selain Dia, Zat yang memberikan kita nikmat, karunia, rahmat. Pada malam hari ini Allah melembutkan hati kita. Allah memilih kita dari banyaknya hamba Allah. Kita yang terpilih untuk apa? Untuk bermajelis seperti ini. Sesungguhnya majelis ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di rumahnya Arkam bin Arkam, Baitul Arkam. Jadi dulu itu Rasulullah sebelum banyak Islam ini dia lakukan selalu bermajelis begini. Maka barang siapa yang menghidupkan majelis ini berarti bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terhebat ini. Jadi alhamdulillah kita ini Allah memilih kita. Tidak semua yang dipilih oleh Allah. Hanya orang-orang yang serius, orang-orang yang tekun, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang betul-betul ingin mendapatkan kenikmatan seperti ini. Karena sesungguhnya tidaklah kita beranjak dari tempat ini kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan salam salawat kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ibadah-ibadah yang Allah tidak lakukan. Solat, Allah tidak solat. Puasa, Allah tidak puasa. Tapi salawat, Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Saking hebatnya itu salawat. Dan hadis yang sangat populer dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alaihi wahidan, barang siapa yang bersalat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asyarah. Luar biasa. Allah bersalawat kepadanya 10 kali. 10 keberkahan kita dapatkan satu kali salawat. 10 kemuliaan kita dapatkan satu kali salawat. 10 pahala yang kita dapatkan satu kali salawat. 10 derajat Allah akan mengangkat derajat kita satu kali salawat. Bagaimana kalau kita bersalawat 10 kali, 100 kali, 1000 kali? Luar biasa pahalanya. Dan ingat, bentuk juga cinta kita kepada baginda Rasulullah adalah perbanyak salawat. Hadis yang sangat populer, mungkin semua kita hafal hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Faja'ai rajulu, datang seorang laki-laki, sa'alani sa'a, bertanya tentang hari kiamat. Qala rajulu, berkata laki-laki itu, mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki itu, madza a'dadtalaha, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab hari kiamat kapan, tapi ditanya kembali, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Qala rajulun la syai'an, berkata laki-laki itu la syai'an, tidak ada sesuatu. Walakinna, akan tetapi, anna uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Artinya apa? Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit puasa kita, sedikit tahajud kita, sedikit amal-amal kita, tetapi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Ini hadis sahih. Bagaimana caranya mencintai Rasulullah? Hidupkan majelis. Bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak berselawat. Bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salat fardu di masjid. Qala Anas bin Malik, sambungan hadis ini, berkata lagi Anas bin Malik, ma farihna bisya'in faraha, tidak ada kegembiraan kecuali kegembiraan ini biqaulihi, setelah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
anta ma'aman ahbabta. Setelah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Faqala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ana uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar. Saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Artinya apa ini hadis? Kita bisa mencintai sahabat, kita bisa mencintai ulama, kita bisa mencintai para ustadz, kita bisa mencintai ulama-ulama tabi'in. Dengan itu kita akan bersamanya nanti di surga. Ini hadisnya. Berarti ya, kita kalau mencintai ulama kita, menghormati ulama kita, jangan mencaci maki ulama kita, para ustaz, guru-guru kita, hargai mereka. Keberkahan akan kita dapatkan. Dan insya Allah dengan hadis ini kita akan bersamanya nanti di surga. Faqala Anas, dan disambungan hadisnya Anas berkata, wa arju, dan saya berharap, ma'akum, bersamanya, saya akan bersamanya, bi'ahbaba iyahum, karena saya mencintai mereka. Dia berharapkan, dia bersama mencintai karena dia mencintai itu tadi Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dan para sahabat. Kita juga mencintai sahabat. Bagaimana cara mencintai kita sahabat? Selalu mendengarkan kisah-kisahnya. Dengan kita mendengarkan kisah-kisah sahabat, maka kita ada bisa meneladani bagaimana itu sahabat berperang, bagaimana sahabat itu muamalah, bagaimana amal-amal apa yang sahabat lakukan. Karena setiap sahabat berbeda-beda keunggulannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas qala, dan sambungannya lagi Anas qala, wala anna a'mal mislu amalihim. Walaupun amal saya tidak seperti amal mereka. Artinya apa? Walaupun amalnya Anas bin Malik ini tidak seperti amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti amalnya Abu Bakar, tidak seperti amalnya Umar bin Khattab, tapi dia mencintai mereka, maka dia yakin akan bersamanya nanti di surga. Maka marilah kita selalu mencintai, hadirkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, rasa cinta kita kepada Abu Bakar, rasa cinta kita kepada para sahabat-sahabat lain. Dengan caranya apa? Selalu meneladani akhlak mereka. Ini bentuk cinta kita. Semoga malam ini, dengan pertemuan ini, menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabat, kepada para ulama yang telah mengajarkan kita tentang ilmu agama. Sidang jemaah saya sapa dulu satu persatu, ini hanya pembukaan. Saya sapa dulu. Selamat datang hadir juga Pak Ketua BMB Bekers Muslim Bulukumba, yaitu Kiai Muda Maulana. Pak Sigit juga ini selaku divisi Pupdok luar biasa ini. Dan para members baru mungkin Akhi Ilham, Masya Allah, selamat bergabung. Pak Anca juga, Pak Yaya juga ini, Pak Ulla, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Selamat datang dan semoga kita semua ini berlindung, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, ada hadis sebelum kita masuk materi untuk penguatan iman ini. Ada hadis, salah satu hadis yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala qala, salah satunya adalah warjulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Seorang yang berteman karena Allah, pertemuannya kita ini karena Allah, perpisahan kita cuma karena Allah, yaitu mati yang memisahkan kita. Kita akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Pada saat itu matahari di atas ubung-ubung kita hanya berjarak 1 mil, sampai dikisahkan ada yang tenggelam karena keringatnya, karena begitu banyak dosanya. Tetapi kalau kita berteman karena Allah, berpisah karena Allah, kita berteman bukan karena tendensi dunia, bukan karena tendensi ingin terkenal, bukan karena tendensi ekonomi, bukan karena tendensi politik, tapi pertemanan dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan naungan di akhirat, itu tepatnya di padang mahsyar. Dan tidak ada naungan pada saat itu kecuali namanya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan naungan. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, walaupun mungkin yang sedang menyaksikan
di halaman Facebook Bakers Muslim Bulukumba. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah sahabat yang kita akan dengarkan kisahnya ini, orangnya tidak terlalu terkenal. Tidak seperti terkenalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tidak seperti itu. Tetapi ini sangat berperan, sangat mendukung Rasulullah, sangat berperan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim bin Harithah. Jadi mungkin Anda bisa dengar ini, biasa dengar Qais bin Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim bin Harithah. Siapa Sa'ad bin Qais ini? Qais adalah nama bapaknya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah masuk Islam pada saat itu Baiat Aqabah yang kedua. Jadi kan Baiat Aqabah pertama itu cuma 13 orang. Di Aqabah itu di Mekah, ada itu namanya pernah haji mungkin tahu itu atau umrah, tahu tempat Aqabah itu tempat melempar Jumratul Aqabah. Jadi Aqabah pertama itu 13 orang je. Aqabah kedua ini ada juga bapaknya Qais, yaitu Sa'ad bin Ubadah, salah satu pimpinan suku Hazrat di Madinah, di Yathrib itu namanya itu, yaitu kaum Al-Ansar. Jadi suku yang terbesar itu adalah juga suku Hazrat, yaitu di Madinah. Itu pimpinannya adalah bapaknya Qais, yaitu Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim bin Harithah. Orang paling kaya, orang paling dermawan. Sebentar kita ceritakan bagaimana kedermawanannya mereka ini. Di kala itu Abu Bakar kita biasa lihat kedermawanannya di Mekah, ini lebih hebat lagi dari Abu Bakar. Jadi setelah itu dia hijrahlah Rasulullah ke Madinah, dibawalah anaknya. Siapa anaknya Sa'ad bin Ubadah? Inilah yang kita akan ceritakan, yaitu Qais radhiyallahu taala anhu. Bagaimana perawakannya Qais? Bentuk tubuhnya besar, tinggi, kekar badannya, tampan. Tetapi ada satu kekurangannya. Ini kekurangannya lucu juga. Tidak seperti orang-orang lainnya. Ini Qais tidak ada jenggotnya, tidak ada kumisnya, tidak ada jambannya. Jadi orang Arab yang tidak berjenggot itu Qais. Tidak ada jambang, Qais. Jadi jangki heran juga, ternyata ada tuh orang Arab palena yang tidak berjenggot, yang tidak ada. Sampai-sampai orang Arab mengatakan pada saat itu, andaikan kekayaanku ini bisa membeli jenggot, jambang, saya belikan Qais. Andaikan jambang bisa. Selamat datang ini Uswandi, Pak Imam Masjid Bapak Tabah, luar biasa juga. Jadi apa yang terjadi? Andaikan orang Arab bilang, andaikan bisa uangku membelikan jenggot jambangnya Qais, saya belikan. Karena memang lain itu orang Arab kalau tidak ada jenggotnya. Karena salah satu postur orang-orang Arab kebiasaannya itu kan ada jenggot lebat. Ini Qais tidak ada, licin mukanya, tetapi gagah. Tetapi besar mukanya, kecil mukanya, tapi gagah orangnya. Besar badannya, tegar itu badannya Qais, tapi kecil mukanya. Tetapi sesungguhnya innallaha la yanzuru suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat muka kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum, tapi Allah melihat bagaimana hati kita, bagaimana amal perbuatan kita. Karena sesungguhnya para jemaah sekalian, para saudara-saudaraku sekalian, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan ibadah kita. Ibadah kita ini tidak seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata saja ditimbang, kalau tahajud kita berpuluh-puluh tahun, tidak seimbang dengan kenikmatan mata ini yang Allah berikan, mampu melihat. Salah satunya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana petunjuk tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini? Sesuai hadis yang sangat populer, yang kita semua hafal mungkin. Tegur saya kalau salah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamu fil ard yarhamukum fis sama. Rahmati, berkasih sayanglah, cintailah sesama manusia.
Sayangilah orang yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Rahmatilah yang ada di bumi, maka Allah akan merahmatimu. Berarti salah satu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kita harus baik kepada sesama manusia. Bagaimana cara kita baik? Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat kepada manusia. Inilah Qais sebentar. Qais ini adalah orang yang paling licik, orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar di kaum Al-Ansar. Tetapi kelicikannya ini, kemuslihahnya ini, suka menipu, suka membodoh-bodohi orang. Waktunya belum masuk Islam. Tetapi dia ini orang pintar, ini orang Qais. Tidak ada yang kalah di seluruh Arab kalau kecerdasan dan kelicikannya untuk kasih bodoh-bodoh orang. Sama Toi mungkin kalau ada kisahnya itu Abu Nawas, suka kasih bodoh-bodoh orang. Tetapi setelah hijrah masuk ke Islam, dia hilangkan semua itu. Tidak bisa menipu orang, tidak bisa kasih bodoh-bodoh orang. Ketika juga kita itu sudah hijrah, masuk makin di BMB bergabung Bekers Muslim Bulukumba atau komunitas-komunitas pujian subuh atau komunitas-komunitas hijrah kucang-kucang hijrah. Ketika kita hijrah, maka kita hilangkan semua itu, kasih bodoh-bodoh orang, kasih tipu-tipu orang, suka kasih celakai orang, kata-katai orang, gibah. Karena apa? Kita sudah hijrah, rubah akhlak itu. Itulah Qais yang dilakukan Qais. Ketika hijrah, dia hilangkan tipu muslihatnya kepada sesama manusia. Kelicikannya, suka menipu orang, dia tinggalkan semua. Dia gunakan untuk berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Kecerdasannya itu dipakai untuk menguatkan Islam, membantu Islam, kejayaan Islam. Nah, bagaimana cara masuknya? Masuklah, datanglah Sa'ad bin Ubadah, bapaknya Qais. Ya Rasulullah, setelah di Madinah, ya Rasulullah, ini anakku, saya serahkan kepadamu jadi pembantumu. Seperti juga Anas bin Malik, ibunya. Itu Anas bin Malik umur 7 tahun, ibunya datang, ya Rasulullah, ambil anakku jadi pembantu. Begitu juga bapaknya ini, Qais, Ubadah, Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, ambil anakku ini sebagai pembantu. Anas bin Malik saja mengatakan, itu Qais bin Ubadah itu sebagai pengawalnya Rasulullah. Jadi di mana ada Rasulullah, di mana ada Qais. Di mana Rasul, di mana ada Qais. Pengawal besar badannya. Itulah kehebatannya. Qais selalu mendampingi Rasulullah, dan kalau mendampingi Rasulullah artinya apa? Mengikuti segala perang. Perang apapun. Ini juga kelebihannya Qais, mengikuti segala perang. Qais bin Ubadah itu. Jadi setelah masuk Islam, berbaktilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya Qais? Karena ini keluarganya Qais ini adalah orang yang paling kaya di Madinah, yaitu suku Khazraj, dan pimpinannya adalah bapaknya. Itu hebatnya Qais, sangat dermawan. Dulu itu orang tuanya, keturunannya sebelum masuk Islam, itu orang tuanya memberikan setiap tahun 10 ekor unta, dia potong itu untuk mempersembahkan kepada Lata. Nama berhala itu Lata. Tetapi setelah masuk Islam, dia tiap tahun juga 10 ekor unta untuk apa? Untuk memberikan orang-orang yang datang haji. Orang-orang yang datang ke Mekah pada saat itu, dia korbankan untanya. Inilah kelebihannya Qais. Dia selalu memberikan harta, selalu memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ada kaum Suffah, yang tahu kaum Suffah itu bagaimana contohnya? Ini rumahnya Rasulullah. Ada sariga-sariga di sini. Kaum Suffah namanya. Orang-orang miskin. Ini kerjanya cuma menuntut ilmu, mencatat hadis. Ada semua di situ, Abu Hurairah, apa semua, ada semua di sini bergaul sini 70 orang ini kerjanya mencatat hadis, tetapi miskin, tidak ada. Ini yang biayai, ini yang kasih makan, ini selalu adalah keluarganya Qais, bapaknya Qais. Bayangkan itu kalau dikasih makan orang-orang ini tiap hari, sering dikasih makan banyaknya itu orang. Itulah Qais, kedermawanannya luar biasa, tidak ada yang kalah. Sampai-sampai suatu pernah terjadi, ini Qais memberikan pinjam kepada sahabatnya, kepada temannya. Setelah itu, karena sahabatnya ini sudah ada uangnya, mau kembalikan. Dan kalau bayar orang mau kembalikan,
Akhirnya datang min lokal, kebetulan itu ada juga Abu Bakar sama Umar. Jadi dibilang itu orang sahabatnya, ya Kais, sekarang saya ini ada uang, saya ingin membayar pinjamku. Apa dia bilang Kais? Saya, setelah uang saya berikan kepada orang, saya tidak akan mengambilnya lagi. Nah bilang Umar sama Abu Bakar, ini Kais, nanti kita kasih miskin bapaknya kalau begini terus. Karena nak kasih orang pinjam, mau dibayar, dia bilang tidak mau nih. Kira-kira kita kalau ada begitu, ada mau pinjam mantap. Baru bilang Ki, jangan dibayar Ki. Ini Kais begitu tuh. Sampai-sampai Umar bin Khattab sama Abu Bakar bilang bangku nanti bapaknya Kais ini kalau begini kerjanya Kais. Asal ada mana orang, mau muka mantau, saya mau pinjam uang, sama ada tidak mana, bermantu kasih. Itu Kais. Sampai-sampai itu dia bilang itu Abu Bakar. Bilangnya begitu itu Abu Bakar, ada lewat bapaknya. Ada saat bin Ubadah lewat. Nangkalin ada ngerti. Kenapa ini Umar sama Abu Bakar begini? Berteriak, bercanda kan namanya bercanda para sahabat. Mengumumkan, siapa yang ingin membela saya, perangi Abu Bakar dan Umar. Dia mengajar anak saya pelit. Mengajar anaknya pelit. Kikir. Itu bercanda para sahabat pada saat itu. Berarti bapaknya juga ini mendukung daripada tingkah lakunya Said selalu menghabiskan harta, selalu menyumbang orang. Karena memang Kais ini salah satu yang taat ikut selalu bapaknya, anak-anak bapaknya diikuti. Pernah suatu hari, itu hebatnya ini kan pedagang, ada keuntungannya, ada di riwayat lain, di buku lain 10.000 dirham keuntungannya, di riwayat lain 8.000 dirham. Ala kulli hal kita tidak perlu masalahkan itu jumlahnya. Tetapi kalau kita kali-kali jumlahnya 2 miliar lah. Kalau uang sekarang 2 miliar, nah bilang nih bapaknya, bagaimana ini saya banyak untung tak ini? Bilang ngomongkan ini, siapa yang mau uang? Jadi ngomongkan siapa mau uang? Kalau kayak di Madinah, siapa mau pinjam uang? Datang semua orang. Saya Kais, kasih 1.000, 2.000. Tidak cukup. Tidak cukup apa ini? Habis ke uang. Habis uang. Sekalinya itu lama-lama. Akhirnya apa? Mau dikembalikan tidak mau Kais. Suatu hari sakit Kais. Karena banyak orang pinjam sama Kais. Kais sakit. Kenapa? Tidak ada besuki. Tidak ada besuki. Nah bilang mungkin kita takutlah bayar pinjamnya. Takut mungkin ditagih. Nasurah bertanya. Pembantunya. Umumkan di pasar sekarang. Umumkan bahwa hari ini semua yang punya hutang pada Kais dilunaskan semua. Tidak ada dibayar. Maka raja ini semua orang datang ke rumahnya begitu. Orang datang begitu. Itu juga kalau ada hutang takut orang ketemu. Ya bagi kalau ada hutang takut itu. Itu tandanya juga itu. Ini juga peringatan bagi kita. Inilah kehidupannya Kais. Yang Kais itu terkenal kalau malam itu menyala lampu. Artinya apa menyala lampu? Membuka rumahnya untuk apa? Untuk makan. Orang-orang dulu kehebatannya itu keluarganya Kais adalah selalu orang-orang Arab mengatakan kalau ingin mendapatkan lemak dan makanan, datanglah ke rumahnya Dulaim bin Harithah. Sampai sekarang itu di Madinah, bukan sekarang waktu pada zaman Rasulullah itu, selalu berkata orang gitu Arab. Kalau ingin mendapatkan lemak dan makanan, datangilah rumahnya Dulaim bin Harithah. Dulaim bin Harithah ini adalah nenek-neneknya siapa ini? Qais bin Ubadah. Qais bin Sa'ad. Artinya apa? Dari dulu memang ini keluarganya ini Qais adalah suka memberikan bantuan kepada orang. Artinya tadi ini kita telah membahas hadisnya khairun nas afdalun nas, berarti sebaik-baik manusia bisa bermanfaat. Manfaatnya kepada orang ini Said adalah Qais selalu dermawan, membantu orang-orang miskin, ini terjadi. Dan Abu Bakar juga sampai menyanjung mereka keluarganya ini. Jadi orang yang paling dermawan di Madinah itu adalah keluarganya, keturunannya Dulaim bin Harithah, yaitu suku Khazraj. Salah satu pimpinannya sampai ini bapaknya Qais itu Sa'ad bin Ubadah. Kecerdasan dan kelebihannya ini Qais mengikuti segala perang, mengawal Rasulullah SAW, dan terjadi wafatnya Rasulullah, maka dia masih berbakti kepada Islam. Kepemimpinan Abu Bakar masih berbakti, masih ikut perang. Umar bin Khattab masih ikut perang. Utsman bin Affan masuk Ali bin Abi Thalib.
Karena ketika Umar bin Khattab memerintah khalifah, sudah terbuka pintu-pintu fitnah. Perhatikan, Umar bin Khattab memerintah, maka di Madinah itu, di Islam itu sudah terbuka nih, pintu-pintunya baru terbuka, pintu-pintu fitnah. Setelah kepemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masuk di fitnah, apalagi waktu meninggalnya Utsman bin Affan, tidak tahu siapa pembunuhnya. Saling memfitnah nih. Tidak tahu siapa pembunuhnya, saling memfitnah. Ini juga mengatakan Muawiyah bilang, Abu Sufyan bilang harus ditangkap dulu baru dibayat khalifah. Di kubunya Ali bilang biar Ali saja dulu khalifah baru kita cari siapa pembunuhnya. Akhirnya terjadi gejolak. Tapi itu adalah hal kita tidak perlu permasalahkan, kita ceritakan tentang Faiz. Akhirnya Kaisar apa? Pemerintahan Ali bin Abi Thalib diangkatlah gubernur di Mesir. Itu Qais diangkat gubernur di Mesir. Muawiyah, namanya juga sahabat, Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Ini Mesir adalah satu daerah yang sangat subur. Semua orang ingin menjadi gubernur, tetapi karena hasutan mungkin atau apa yang dilakukan Muawiyah, akhirnya diganti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi apa yang dikatakan Qais, dia tidak kecewa. Dia tidak kecewa diganti gubernur, tidak kecewa. Karena apa? Memang tujuannya bukan jabatan. Ya seperti juga kita bergabung di satu komunitas, bukan jabatan kita harapkan. Kita bergabung karena Allah Ta'ala. Makanya para jemaah, para saudara-saudaraku, jika ada yang mungkin digeser jabatan, jangan pesimis, jangan sakit sudah mau tadi yang kayak proyek. Maka itu bukan itu, karena kita ini pasti bergabung karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan rahmatnya, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Inilah Qais, dia tidak kecewa, malah mendukung Ali bin Abi Thalib. Di perang Siffin, di perang bermacam-macam perang. Pada saat itu terjadi gejolak. Qais kecerdasannya dia termenung. Dia belum menentukan pilihan Muawiyah atau Ali bin Abi Thalib. Dia berpikir, dia mempergunakan kelihayannya, kecerdasannya. Akhirnya apa? Dia memilih masuk ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dia masuk ke Ali bin Abi Thalib. Dan andaikan muslihatnya dia lakukan, dia bisa kalahkan itu, dia bisa hancurkan itu Muawiyah sekejap. Tapi karena dia sudah tidak mau akal-akal begitu, dia sudah tidak mau lagi tipu muslihat yang salah, akhirnya dia mengatakan kalau kita akan kalah, kita kalah karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia tidak mau melakukan tipu muslihat untuk mengalahkan pasukan daripada Muawiyah. Jadi itu Muawiyah juga, para jemaah sekalian, para saudara-saudaraku, itu Muawiyah Abu Sufyan salah satu sahabat juga Rasulullah, dan juga itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, kita tidak hadir dalam kejadian itu karena banyaknya orang-orang yang munafik yang bergabung. Akhirnya andaikan ada mungkin WA itu dulu, mungkin tidak jadi perang karena itu Muawiyah tidak hadir di situ di perang itu. Ini juga perlu kita ketahui, Muawiyah tidak hadir. Dan itu Muawiyah juga salah satu sahabat Rasulullah SAW. Jadi artinya kalau sahabat, orang juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mengetahui Qais bagaimana kedermawannya. Ini yang unggul di Qais bin Sa'ad Ibadah ini, yang paling unggul, yang paling kisahnya di mana-mana, kita di buku-buku manapun selalu diangkat kedermawanannya. Karena memang tidak ada yang menandingi. Sampai Abu Bakar juga, kita lihat Abu Bakar pernah mensedekahkan seluruh hartanya, masih menyanjung Ubadah, masih menyanjung keluarga ini di Qais. Begitu dermawannya ini. Sampai akhirnya juga habis hartanya. Tetapi hebatnya, setiap dia sedekahkan kembali kaya. Setiap sedekahkan kembali kaya. Tidak ada habisnya hartanya. Maka itu artinya apa? Beda kita kalkulator kita. Kalkulator kita kalau disedekahkan berkurang, tapi kalkulatornya Allah bertambah terus itu. Ini yang kita perlu tanamkan dalam diri kita, bahwa jangan
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik. Bagaimana orang-orang munafik? Orang-orang munafik itu dia punya kemampuan bersedekah, dia punya materi, dia punya uang, kaya, tetapi untuk membantu orang sangat berat hatinya, tidak mau memang. Diancam di surah Al-Munafiqun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Wa anfiqu, firman Allah, infakkan hartamu, infakkan sebelum datang di antara kamu kematian. Dan kamu katakan, ya Allah, ya Tuhanku, tunda sebentar saja kematianku. Agar apa? Agar aku dapat bersedekah. Kita tidak mengatakan agar aku dapat umrah. Tidak. Tetapi agar aku dapat bersedekah. Kita tidak mengatakan agar aku dapat berpuasa. Tidak. Agar aku dapat umrah haji. Tidak. Tetapi kita mengatakan agar aku dapat bersedekah dan berbuat amal soleh. Sakit hebatnya sedekah ini. Karena sesungguhnya ini yang dilakukan Qais. Bagaimana kita bisa meneladani Qais? Tetapi yang topik tadi Qais, kalau Qais itu ada tanda orang tidak disuruh bayar. Ada uangnya, nah umumkan siapa yang mau uang? Hari ini keuntunganku banyak. Kira-kira begitu, habiskan uangnya. Itu dikisahkan itu 8.000 dirham yang senilai 2 miliar atau 3 miliar kita itu habis itu juga hari. Karena banyaknya orang datang, 1.000. Mau berapa? 1.000, 2.000. Itu dikasih semua. Dan tidak ada lagi yang dikembalikan semua. Setelah dia berikan orang, dia tidak mau lagi ambil. Semoga kita bisa meneladani akhlak Qais ini, yaitu dermawan, bermanfaat kepada manusia, memberikan kasih sayang kepada manusia. Jangan sampai kita sibuk piknik, jalan-jalan ke Makassar di mall, jalan-jalan ke Jakarta, piknik, memperhatikan upload di Facebook, oh saya di sini lagi makan enak. Di tetangga kita beras saja 1 liter dia susah beli. Hati-hati Pak Saudara. Kita bertanggung jawab di tetangga kita. Jangan sampai kita asik berpesta ria, makan di Pizza Hut, bayar 400.000, 500.000. Tetangga samping rumah kita beli beras saja susah. Jangan sampai kita piknik kemana-mana, rekreasi kemana-mana. Ada keluarga kita, kerabat kita, masih kerabat, masih saudara, susah makannya. Kita semua akan dipertanggungjawabkan kepada jemaah sekalian. Jadi pada malam hari ini, mari kita mengambil pelajaran dari kisah Qais ini, bermanfaat kepada manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'u linnas. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Dan mungkin cuma ini, karena ini kisahnya tidak terlalu banyak. Kalau kita baca ini cuma 2 lembar, kalau dibaca langsung ini 10 menit, 5 menit sudah selesai. Tapi kita menambah kisah-kisah atau motivasi agar kita mampu bermajelis seperti ini. Baik, kalau ada yang salah itu memang dari saya karena kefakiran ilmu. Kalau ada yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, karena cuma Allah yang Maha benar. Maka kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.